Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Plan of Action kelompok 28 DSMT 2020. Podcast ini merupakan ruang diskusi dan refleksi kritis yang kami hadirkan untuk mengkaji isu-isu sosial yang sedang menjadi perhatian masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas sebuah isu yang cukup ramai diperbincangkan di media sosial dan media lokal Sulawesi Selatan, yaitu dugaan adanya oknum polisi di Makassar yang meminta sejumlah uang sebagai syarat pembebasan pelaku perkara. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Alia Syafira Azhar selaku moderator dengan NIM akhiran 263. Perkenalkan, nama saya Waoya Nurasana Hamzah dengan NIM C01125100 sebagai pembicara ke-8. Perkenalkan, nama saya Alia Zafira dengan NIM C01125140 sebagai pembicara ke-4. Perkenalkan, nama saya Dira Filodia dengan NIM C01125158, pembicara ke-3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Endra dengan NIM C01125123 dari pembicara ke-9. Perkenalkan, nama saya Magic Evan Nansir dengan NIM channel 11251128 sebagai pembicara ke-6. Perkenalkan, saya Joko Subagio dengan NIM C01125137 sebagai pembicara ke-5. Perkenalkan, nama saya Mutia Aisyah Bima dengan NIM C01125150 sebagai pembicara ke-6. Perkenalkan, nama saya Aditya Tanita Zara dengan NIM C01125123 sebagai pembicara ke-7. Perkenalkan, saya Nisha Nathaniel Firdaus dengan NIM channel 11251100 sebagai pembicara ke-2. Nah, mari kita masuk ke pembahasan isu. Isu ini menjadi relevan untuk dibahas karena menyentuh langsung aspek integritas aparat penegak hukum yang sejatinya memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik. Ketika muncul dugaan praktik yang tidak sesuai dengan nilai integritas, maka hal tersebut bukan hanya berdampak pada institusi terkait, tetapi juga pada rasa keadilan masyarakat secara luas. Nah, perlu kami tegaskan sejak awal bahwa pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak-pihak tertentu. Kasus yang akan dibahas masih berada dalam proses pemeriksaan internal dan atau proses hukum lebih lanjut. Oleh karena itu, diskusi ini akan difokuskan pada kajian nilai, sistem, dan dampak sosial dari dugaan pelanggaran integritas, bukan pada vonis yang terhadap individu. Nah, podcast ini akan dibawakan secara santai namun tetap sudah formal, dengan harapan mampu menghadirkan diskusi yang berbobot, kritis, dan edukatif. Setiap anggota kelompok akan menyampaikan sudut pandang masing-masing, mulai dari pemaknaan integritas, dampak sosial, hingga solusi yang dapat ditawarkan. Nah, kami berharap melalui diskusi ini pendengar dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang pentingnya integritas aparat penegak hukum, serta terdorong untuk turut berperan dalam menciptakan budaya kejujuran dan keadilan di tengah masyarakat. Mari kita mulai pembahasan dengan pemateri pertama. Baik, pertama-tama kita akan membahas apa sih sebenarnya integritas itu? Apa makna integritas dalam penegakan hukum? Nah, integritas sendiri merupakan nilai dasar yang seharusnya melekat pada setiap aparat penegak hukum. Secara sederhana, integritas dapat dimaknai sebagai keselarasan antara nilai moral, ucapan, dan juga tindakan. Dalam konteks kepolisian, integritas berarti menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum, kode etik, dan juga sumpah jabatan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Ketika aparat penegak hukum memiliki integritas yang kuat, maka proses hukum akan berjalan secara adil dan juga transparan. Masyarakat akan merasa terlindungi karena hukum ditegakkan secara setara, tanpa memandang status sosial maupun kemampuan ekonomi seseorang apapun itu. Sebaliknya, ketika muncul dugaan praktik seperti permintaan uang perkara, hal ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap nilai integritas. Meskipun masih bersifat dugaan, kasus-kasus semacam ini tetap perlu menjadi bahan evaluasi yang serius. Mengapa? Karena menyangkut citra dan juga kepercayaan publik terhadap institusi, khususnya kepolisian. Integritas aparat penegak hukum bukan hanya menjadi persoalan individu. Mengapa? Karena hal semacam ini juga tetap menjadi sebuah persoalan sistem. Tekanan kerja, budaya organisasi, serta pengawasan internal turut memengaruhi perilaku aparat di lapangan. Nah, oleh karena itu,
pembahasan integritas harus melihat aspek struktural dan juga kultural secara bersamaan. Dengan memahami integritas sebagai nilai-nilai fundamental, kita dapat melihat bahwa setiap dugaan pelanggaran integritas merupakan alarm sosial yang menuntut adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem penegakan hukum. Isu dugaan oknum polisi meminta uang perkara di Makassar pertama kali mencuat melalui unggahan media sosial. Dalam unggahan tersebut, disebutkan adanya permintaan uang sebesar 28 juta rupiah yang diduga dijadikan sebagai syarat pembebasan pelaku perkara. Informasi ini kemudian menyebar luas dan memicu reaksi beragam dari masyarakat. Respons publik terhadap isu ini menunjukkan tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu integritas aparat penegak hukum. Banyak pihak menyampaikan kekhawatiran dan kekecewaan, terutama karena kasus semacam ini bukan kali pertama muncul di ruang publik. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah. Mereka mengingatkan bahwa informasi yang beredar di media sosial itu perlu diverifikasi dan proses hukum harus diberi ruang untuk berjalan secara objektif. Pihak kepolisian sendiri merespons dengan menyatakan bahwa kasus tersebut sedang dalam pemeriksaan internal. Langkah ini penting sebagai bentuk tanggung jawab institusional dalam menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya. Reaksi publik dan respons institusi menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi sosial, psikologis, dan moral yang mempengaruhi relasi antara aparat dan masyarakat. Isu dugaan permintaan uang perkara ini juga menunjukkan semakin kuatnya peran media sosial sebagai sarana kontrol publik terhadap aparat penegak hukum. Ketika masyarakat merasa jalur formal belum memberikan respons yang cepat dan transparan, media sosial menjadi ruang alternatif untuk menyuarakan dugaan penyimpangan. Namun, kondisi ini sekaligus menuntut kedewasaan publik agar tetap kritis dan tidak menghakimi sebelum proses hukum berjalan, sehingga keseimbangan antara kontrol sosial dan asas praduga tak bersalah tetap terjaga. Di sisi lain, kasus ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dugaan praktik jual beli perkara dapat menumbuhkan ketakutan dan sikap apatis masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penanganan yang transparan, akuntabel, dan terbuka menjadi kunci penting tidak hanya untuk menyelesaikan kasus secara hukum, tetapi juga untuk memulihkan legitimasi moral dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Dugaan pelanggaran integritas oleh aparat penegak hukum memiliki dampak sosial yang luas. Salah satu dampak utama adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketika kepercayaan ini terganggu, maka legitimasi hukum pun ikut meleleh. Masyarakat yang merasa hukum dapat dibeli akan cenderung bersikap apatis terhadap proses hukum. Hal ini berbahaya karena dapat mendorong masyarakat untuk mencari keadilan dengan cara-cara di luar hukum. Dampak lainnya adalah munculnya rasa ketidakadilan sosial. Masyarakat kecil merasa dirugikan karena tidak memiliki akses ekonomi yang sama dengan pihak-pihak yang diduga mampu membayar uang perkara. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan memperkuat stigma negatif terhadap aparat penegak hukum secara keseluruhan meskipun tidak semua aparat melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, menjaga integritas aparat bukan hanya demi citra institusi, tetapi juga demi stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Selain itu, dugaan pelanggaran integritas aparat penegak hukum juga berdampak pada hubungan sosial antara masyarakat dan negara. Ketika aparat dipersepsikan tidak adil atau menyalahgunakan kewenangan masyarakat, cenderung memandang negara sebagai pihak yang jauh dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kondisi ini dapat melemahkan rasa kebersamaan dan kepercayaan sosial, sehingga partisipasi masyarakat dalam mendukung penegak hukum dan kebijakan publik ikut menurun. Dalam jangka panjang, jarak emosional antara masyarakat dan negara ini berpotensi mengganggu stabilitas
sosial, dan ketertiban umum. Kalau dari perspektif etika dan moral, dari perspektif etika sendiri, aparat penegak hukum memegang tanggung jawab moral yang sangat besar karena kewenangan yang mereka miliki berasal langsung dari negara dan kepercayaan masyarakat. Kewenangan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat moral karena setiap tindakan aparat akan mempengaruhi rasa keadilan publik. Berdasarkan dari tanggung jawab moral tersebut, jika permintaan uang perkara ini benar-benar terjadi dan terbukti, ini menjadi persoalan yang etis dan serius. Tindakan ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara tugas sebagai penegak hukum dan kepentingan pribadi. Ketika hukum dijadikan alat tawar-menawar, maka prinsip keadilan tidak lagi ditegakkan secara objektif, melainkan ditentukan oleh kekuatan uang, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum semakin tergerus. Pelanggaran semacam ini semakin berat jika dilihat dari nilai-nilai moral dan keagamaan yang menempatkan amanah sebagai prinsip utama dalam kepemimpinan dan pelayanan publik. Amanah menuntut setiap pejabat untuk menggunakan kewenangannya sesuai dengan tujuan yang benar. Ketika amanah ini dikhianati, bukan hanya individu yang kehilangan integritas, tetapi juga institusi penegak hukum kehilangan legitimasi hukum, kehilangan legitimasi moral di hadapan masyarakat. Sebenarnya, persoalan ini telah diantisipasi melalui aturan dan etika profesi kepolisian, yang secara tegas melarang penyalahgunaan wewenang dan praktik suap. Namun, keberadaan aturan tersebut tidak akan bermakna tanpa implementasi yang konsisten. Penegakan etika sangat bergantung pada kesadaran moral individu serta sistem pengawasan yang tegas, dan berani memberikan sanksi termasuk kepada aparat yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Lebih jauh lagi, ketika pelanggaran seperti ini dibiarkan dan terus terjadi atau dianggap sebagai hal yang biasa, maka terbentuk budaya permisif yang berbahaya. Pelanggaran-pelanggaran kecil seperti ini yang ditoleransi akan berkembang menjadi pelanggaran yang besar, dan standar moral aparat akan terus menurun dan seterusnya. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai pelindung, melainkan sebagai alat yang bisa dipermainkan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, penguatan etika dan moral aparat penegak hukum harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi institusi. Reformasi bukan hanya soal aturan dan struktur organisasi, tetapi juga pembentukan karakter dan integritas aparat. Baik, kalau kita bedah lagi terkait masalah ini, yaitu masalah integritas, sebenarnya faktornya itu bukan hanya dari individunya itu sendiri, bukan hanya dari kelemahan individunya, tapi itu bisa berasal dari beberapa faktor lain. Makanya kita harus cek secara sistematis apa saja yang menyebabkan individu itu melakukan pelanggaran integritas. Nah, jadi sebenarnya bisa kita bagi menjadi beberapa penyebab atau beberapa faktor yang sistematis menyebabkan seorang atau sekelompok orang itu melakukan pelanggaran integritas. Yang pertama, bisa saja dalam suatu lembaga atau organisasinya itu memiliki kelemahan dalam pengawasan, khususnya pengawasan internal. Nah, tentu saja ketika pengawasannya itu kurang atau pengawasannya tidak secara penuh diawasi, maka sekelompok orang atau individu itu akan merasa sebebasnya bisa melakukan pelanggaran integritas. Yang faktor kedua yaitu terkait dengan budaya atau kebiasaan yang ada pada organisasi atau lembaga, yaitu budaya di mana ketidaktegasan pada tindakan yang merupakan suatu pelanggaran. Karena apabila suatu pelanggaran itu ditindak secara tidak tegas, lama-kelamaan pelanggaran itu akan menjadi suatu kenormalan dalam organisasi atau lembaga tersebut. Karena tidak ada yang memberikan dampak ketika pelanggaran itu dilakukan, maka lama-kelamaan pelanggaran akan menjadi kenormalan. Padahal sejatinya pelanggaran itu akan selamanya tetap pelanggaran, kesalahan itu akan selamanya tetap kesalahan. Kemudian faktor ketiga yaitu terkait dengan kesejahteraan aparat atau beban ekonomi yang dialami oleh aparat. Apabila aparat itu mengalami atau sekelompok orang atau individu itu mengalami beban ekonomi atau dalam artian mereka itu tidak sejahtera, tidak diperhatikan kesejahteraannya, maka bisa dipastikan atau masih ada kemungkinan
itulah yang menjadi penyebab kenapa mereka itu harus melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan pelanggaran integritas. Misalnya mereka harus melakukan menerima suap karena mereka memang butuh, karena memang mereka butuh supaya meningkatkan kesejahteraannya. Mereka menerima korupsi karena mereka memang butuh, sehingga perlu dibuat kebijakan dari pemerintah yang perlu memperhatikan semua faktor-faktor tersebut. Jadi dari faktor pengawasan perlu diperhatikan, pengawasannya harus diperketat. Kemudian dari kebiasaan sehingga dalam mengatasi suatu permasalahan ketika ada pelanggaran jangan dianggap remeh, harus ditindak secara tegas. Kemudian yang ketiga yaitu masalah kesejahteraan. Pemerintah harus membuat kebijakan di mana kesejahteraan dari setiap orang dalam suatu lembaga itu harus diperhatikan sehingga mereka hidup sejahtera dan tidak lagi melakukan tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran integritas. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai peran media dan juga media sosial yang sangat relevan pada era digital pada saat ini. Nah, mengapa media dan media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap dan mengawal isu integritas aparat? Nah, ini karena unggahan media sosial seringkali menjadi pintu awal terbukanya sebuah kasus kepada ruang publik. Dan karena demikian, penyebaran informasi di media sosial juga memiliki risiko penyebaran informasi yang sangat berbahaya karena tidak dapat beberapa kasus informasi tersebut tidak bisa jadi tidak terverifikasi, dan apalagi terdapat juga beberapa berita atau media yang memiliki propaganda yang dapat mengalihkan opini orang yang sangat drastis. Ini makanya masyarakat diharapkan memiliki literasi yang sangat yang berintegritas dan juga teliti agar tidak dialihkan opininya dengan sangat gampang dan melihat segala hal dari segi objektif dan tidak berpandang karena setiap berita dan cerita memiliki pandangan dan ceritanya sendiri yang bisa saja tidak terlihat secara langsung. Dengan literasi yang berimbang dan juga beretika, masyarakat juga dapat mencegah beberapa hal negatif seperti terlambat press. Di sisi lain, keterbukaan informasi juga dapat menjadi alat kontrol sosial yang efektif untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas aparat. Dengan sinergi antara media, masyarakat, dan institusi ISO, integritas dapat dikawal secara konstruktif. Pada akhirnya, media dan media sosial harus ditempatkan sebagai alat kontrol yang bertanggung jawab dan bukan sekedar ruang sensasi. Ketika media mampu menjalankan fungsi informatif, edukatif, dan pengawasan secara etis, maka media dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga integritas aparat penegak hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam menjaga integritas. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas aparat penegak hukum. Partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi pengawas eksternal yang efektif. Melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme resmi merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam menegakkan keadilan. Selain peran aparat dan institusi negara, masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar dalam membangun budaya anti korupsi. Budaya ini dimulai dari sikap menolak praktik suap dalam bentuk apapun, termasuk anggapan bahwa uang pelicin adalah hal yang wajar dalam proses hukum. Selama masyarakat masih menganggap suap sebagai jalan pintas yang bisa diterima, maka praktik korupsi akan terus hidup. Oleh karena itu, masyarakat perlu menanamkan nilai kejujuran, keberanian, dan kepedulian terhadap keadilan, serta tidak ikut terlibat dalam praktik yang merusak sistem hukum. Budaya anti korupsi tersebut harus didukung oleh kesadaran hukum yang baik. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum agar tidak mudah ditekan, dimanipulasi, atau dimanfaatkan oleh oknum aparat. Dengan pengetahuan hukum yang memadai, masyarakat dapat mengetahui prosedur yang benar, berani menolak pungutan liar, serta berani melapor ketika terjadi penyimpangan. Kesadaran hukum ini juga membantu masyarakat untuk tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga bersikap patuh dan kooperatif sesuai aturan yang berlaku. Ketika masyarakat bersifat kritis, berani, dan berintegritas, maka aparat penegak hukum akan terdorong untuk bekerja secara lebih profesional.
Pengawasan publik melalui laporan media dan diskusi terbuka menjadi kontrol sosial yang penting agar aparat tidak menyalahgunakan kewenangannya. Tekanan moral dari masyarakat yang sadar hukum akan mempersempit ruang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kuasa. Dengan demikian, tercipta hubungan yang sehat antara masyarakat dan aparat penegak hukum di mana hukum ditegakkan bukan karena takut diawas, tapi karena adanya komitmen bersama terhadap keadilan. Dalam kapasitasnya sebagai agen perubahan yang membawa harapan bangsa, memikul sebuah tanggung jawab moral yang sangat besar. Tanggung jawab ini bukanlah sekedar simbol, melainkan sebuah kewajiban untuk terus mengawal, menjaga, dan memastikan bahwa isu integritas tetap tegak berdiri di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita saat ini. Melalui ruang-ruang diskusi yang mendalam, kajian-kajian ilmiah yang komprehensif, dan juga berbagai upaya edukasi publik yang konsisten, masyarakat memiliki peluang besar untuk berkontribusi. Langkah-langkah ini sangat penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat luas mengenai betapa krusialnya nilai integritas yang harus dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum dan pelayan publik. Kemudian, manfaatan media baru seperti tayangan podcast edukatif dan publikasi zin digital yang sedang kita saksikan saat ini merupakan salah satu bukti nyata dari peran aktif mahasiswa. Ini adalah wadah konkret dalam menyuarakan prinsip-prinsip keadilan serta nilai kejujuran secara luas, membuktikan bahwa gerakan intelektual dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman. Kemudian, lebih jauh lagi, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai jembatan penghubung yang kokoh antara masyarakat sipil dengan institusi-institusi negara. Peran ini diwujudkan dengan cara menyampaikan segala bentuk aspirasi, keresahan, dan harapan rakyat secara konstruktif. Sehingga tercipta dialog yang sehat demi perbaikan sistem di masa depan. Pada akhirnya, kita harus meyakini bahwa dengan adanya keterlibatan aktif dan semangat yang tidak pernah padam dari seluruh elemen mahasiswa, nilai-nilai integritas tidak akan pernah luntur. Nilai tersebut akan terus diperjuangkan, dijaga, dan dipertahankan secara berkelanjutan demi masa depan bangsa yang lebih bermartabat. Dengan demikian, para mahasiswa tidak boleh berhenti pada wacana dan seruan moral semata, tetapi perlu diwujudkan dengan sikap konsisten dan teladan sehari-hari. Integritas ini yang diperjuangkan harus tercermin dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat. Ketika mahasiswa mampu menjaga integritasnya sendiri, maka suara yang disampaikan akan menjadi bobot moral dan lebih kuat dan legitimasi yang lebih tinggi dalam mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan. Upaya menjaga integritas aparat penegak hukum tidak dapat dibebankan hanya pada satu pihak, melainkan memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen, mulai dari institusi penegak hukum, pemerintah, hingga masyarakat. Integritas bukan hanya soal individu yang jujur, tetapi juga tentang sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, dan menindak setiap bentuk penyimpangan. Tanpa kerjasama yang kuat antara pihak, berbagai upaya perbaikan berisiko menjadi simbolis dan tidak berdampak nyata. Dalam konteks institusional, penguatan pengawasan internal, transparansi proses hukum, serta penegakan sanksi yang tegas merupakan langkah yang sangat penting. Pengawasan internal harus berjalan independen dan bebas dari konflik kepentingan agar mampu menolak pelanggaran secara objektif. Transparansi dalam proses hukum juga diperlukan untuk mencegah spekulasi publik dan memastikan bahwa setiap perkara ditangani secara adil. Selain itu, sanksi yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jerah serta menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Selain pengawasan dan penindakan etika dan integritas harus terus diperkuat sejak dini, terutama dalam pendidikan kepolisian dan aparat penegak hukum. Pendidikan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus membentuk karakter-karakter nilai, moral, dan kesadaran akan tanggung jawab berpihak. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan aparat tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk menolak praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, masyarakat dan media memiliki peran penting dalam mengawasi proses hukum secara kritis namun tetap objektif.
Pengawasan publik melalui pemberitaan dan diskusi yang berimbang dapat menjadi kontrol sosial yang efektif bagi aparat penegak hukum. Namun, sikap kritis tersebut harus disertai dengan kehati-hatian agar tidak menghakimi sebelum proses hukum selesai, sehingga keadilan substansif dan asas praduga tak bersalah tetap terjaga. Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam hukum. Dugaan oknum polisi meminta uang perkara di Makassar menjadi pengingat bahwa pengawasan perbaikan sistem harus terus dilakukan. Isu ini bukan hanya tentang satu kasus, tapi tentang bagaimana kita menjaga nilai keadilan dan kepercayaan publik. Kami mengajak seluruh pendengar untuk terus bersikap kritis, berintegritas, dan aktif dalam menjaga nilai-nilai keadilan. Baik, sekian dari podcast Plan of Action kelompok kami. Terima kasih telah menyimak podcast ini dengan baik. Semoga diskusi ini memberi manfaat dan prestasi bagi kita semua. Wassalamualaikum.